Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami pengetahuan, dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah keadaan dunia sekarang yang tidak stabil, mengakibatkan kondisi anak-anak Tuhan mengalami penurunan baik dalam hal ekonomi, keluarga, dan kondisi rohani. Banyak orang sudah mulai jenuh dengan keadaan yang tidak membaik, sehingga tidak sedikit yang depresi. Iblis mengambil kesempatan dalam keadaan seperti ini dengan cara membisikkan rayuannya supaya kita menyerah. Setiap dari kita tentunya pernah mengalami keadaan yang buruk, yang membuat kita stres, depresi, sedih, putus asa, dan bahkan memilih untuk menyerah karena sudah tidak kuat lagi memikul beban hidup di pundak kita. Orang yang give up atau menyerah adalah orang yang kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah sebab Tuhan tetap berkarya untuk menolong kita. Untuk itu kita harus selalu waspada dan hati-hati saat kita ingin menyerah. Matius pasal 19 ayat 26 mengatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ada seorang motivator terkenal yang sudah sangat terkenal di dunia sampai saat ini. Dia bernama Nick Vujicic. Nick adalah seorang yang cacat, lahir tanpa tangan dan kaki. Keadaan ini membuat dia mengalami penolakan yang luar biasa. Walaupun kondisi tubuh Nick yang tidak sempurna, tidak punya tangan dan kaki yang sempurna, namun ia tidak menyerah dengan keadaan itu. Justru dia menjadi motivator yang luar biasa, melakukan kegiatan selayaknya manusia normal dengan tubuhnya. Bahkan dia sudah menikah dan berkeluarga dengan dikaruniai 4 orang anak. Mengapa Nick bisa seperti ini? Karena dia tidak menyerah dengan keadaan. Dua tipe manusia yang give up, yaitu yang give up sebelum bertanding dan give up saat bertanding. Mengapa orang bisa menyerah? Yang pertama, kehilangan pegangan hidup atau pengharapan. Yang kedua,
kehilangan tujuan atau arah. Yang ketiga, merasa tidak sanggup lagi, tidak kuat menghadapi masalah atau tekanan yang ada. Yang keempat, tidak mendapatkan support dari orang terdekat atau tidak ada yang mendampingi melalui masa-masa sukar. Di dalam Alkitab, ada seorang nabi Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan mengalami hal ini juga. Elia adalah nabi yang pernah hampir menyerah ketika sesuatu terjadi kepada dirinya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 mengatakan, "Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati," katanya. "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nabi Elia baru saja melakukan tindakan yang dahsyat dengan mengalahkan 450 nabi Baal. Namun ketika dikejar-kejar oleh Izebel, Elia lari ketakutan dan ingin mati. Elia mengalami ketakutan yang mengakibatkan dia putus asa dan hampir menyerah. Kisah Elia ini manusiawi, namun jangan lupa bahwa Allah selalu menyertai anak-anaknya supaya sanggup mengatasi masalah dan mengalami kemenangan. Ketika hampir menyerah, ingatlah yang pertama, yang terbaik akan datang, sebab Tuhan belum selesai dengan kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yang kedua, perlindungan, kekuatan, dan pertolongan hanya berasal dari Tuhan. Bagian kita harus merespon dengan benar dan bertindak. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Yang ketiga, ketika kita hampir menyerah, kita harus berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa dengan tidak jemu-jemu akan menghasilkan mujizat, sebab doa kita mengubah segala-galanya. Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Roma 12 ayat 12 mengatakan, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Target Tuhan adalah diri kita, bukan pencapaian kita. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam menghadapi masalah dan situasi di setiap aspek kehidupan kita, kita memiliki janji Tuhan. Janji penyertaannya merupakan jaminan kita untuk meraih kemenangan. Untuk itu, tidak seharusnya kita menyerah kepada keadaan, karena akan ada jalan keluar jika kita hampir ingin menyerah, yaitu bahwa yang terbaik akan segera datang, sebab Tuhan belum selesai dengan kita, bahwa perlindungan, kekuatan, dan pertolongan hanya berasal dari Tuhan. Dan yang tak kalah penting adalah berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati." Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita berkata jangan menyerah, bukan berarti kita menyangkal adanya kesedihan, tekanan, atau rasa lelah dalam hidup ini. Tetapi kita memilih untuk tetap percaya bahwa di balik setiap kesulitan, Tuhan sedang bekerja membentuk sesuatu yang indah. Dalam masa-masa sulit seperti yang terjadi saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru disitulah kita belajar mengenal
siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kadang Tuhan mengizinkan badai supaya kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai berlutut mencari wajah Tuhan. Terkadang Tuhan membiarkan kesunyian supaya kita bisa mendengar suaranya yang lembut. Saat kita berpikir semua sudah berakhir, justru Tuhan sedang menulis babak baru kehidupan kita yang penuh dengan pemulihan dan pengharapan. Sebab Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang menciptakan, tetapi juga Allah yang menopang, memulihkan, dan mengubah air mata menjadi sukacita. Ketika kita sudah merasa tidak kuat, ketika air mata tak lagi bisa ditahan, ingatlah bahwa di tangan kanan Tuhan ada kekuatan dan kemenangan yang sanggup menopang kita sampai akhir. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Ia menjanjikan penyertaan yang sempurna. Itulah sebabnya Yesaya 41 ayat 10 menjadi janji yang luar biasa. Dikatakan, "Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau." Kata "Aku menyertai" bukan hanya berarti Tuhan hadir di sekitar kita, tetapi juga bahwa Dia aktif menjaga, menolong, dan berjuang bagi kita. Jangan pernah menyerah, sebab setiap proses yang kita jalani adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk membentuk karakter dan iman kita. Iman yang sejati tidak diukur dari seberapa besar mujizat yang kita alami, tetapi dari seberapa kuat kita tetap berdiri ketika mujizat itu belum datang. Ketika doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan diam. Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk menyiapkan berkat yang lebih besar dari yang kita minta. Setiap air mata yang kita teteskan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ia mengumpulkannya sebagai benih yang akan bertumbuh menjadi sukacita di waktu yang tepat. Karena itu, teruslah berjalan walau langkah terasa berat. Teruslah berdoa walau seolah tidak ada jawaban. Teruslah berharap walau keadaan belum berubah. Jangan biarkan kegelapan yang sementara ini membuatmu lupa akan terang kasih Tuhan yang kekal. Sebab Tuhan yang menyertai Daniel di gua singa, Tuhan yang menyertai Daud di padang gurun, dan Tuhan yang menguatkan Elia di bawah pohon arar adalah Tuhan yang sama, yang juga menyertai kita hari ini. Ia tidak berubah, kuasanya tetap sama, kasihnya tidak pernah gagal. Ketika kita hampir menyerah, pandanglah kepada salib Kristus. Di sanalah kita akan mengerti bahwa kasih Tuhan selalu lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal. Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami kembali datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, karena Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah tekanan, kesedihan, dan pergumulan hidup, Engkau tetap menopang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Kuatkan kami Tuhan agar tidak menyerah terhadap keadaan, tapi terus berpegang pada janji Tuhan. Ajarlah kami untuk percaya walau belum melihat,
untuk tetap berdoa walau belum dijawab, dan untuk tetap bertahan walau jalan tampak gelap. Biarlah setiap badai hidup ini menjadi alat-Mu untuk membentuk iman kami agar semakin teguh, kuat dan matang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.